Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Riau Dato Seri Setia Amanah Dr. Andes Haji Syamsuddin MSc, yang kita muliakan guru kita yang telah hadir bersama kita di majelis ini, Buya Yahya, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Harian Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Ustadz Dr. Haji Zulhedri Rais LCMA, dan seluruh jamaah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan karunia-Nya lah kita pada malam hari ini dapat berjumpa Bapak dan Ibu sekalian. Bersalawat pula kita kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah tercurah pula dari kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita akan mendengarkan bersama tabligh akbar di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ini bersama Buya Yahya. Untuk itu kami mohon kita semua bersama mendengarkan tentunya kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan. Untuk itu kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khair wa ahlihi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala ta'atik wa ala tarki maksiatik. Habib ilaina ya rabbana al-khaira waj'alna ya rabbana min ahlihi. Allahumma ya rabbana ja'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai semua para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah, dan yang sangat kami cintai juga orang tua kami, Bapak Gubernur, Masya Allah, mendampingi kami, dan beliau Ustaz Dr. Rijal yang bangkoni kalau bahasa Jawa, yang harus ngeramut masjid ini. Semoga beliau ini dijaga oleh Allah. Dan semuanya kita harus banyak mendoakan orang yang punya kegiatan kebaikan. Semoga Allah memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan, dan memberikan kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, kita harus sadar bahwa yang mempertemukan kita ini adalah Allah. Begitu mudah Allah mempertemukan kita. Kalau bicara kesibukan, semuanya macam-macam kesibukan. Dan semua kesibukan bisa dijadikan alasan untuk tidak menghadiri majelis ini. Tapi kenyataannya,
Allah membawa kita ke tempat ini. Maka ini loh yang harus kita sadari, bahwa itu karunia Allah, nikmat. Nikmat besar dari Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan sujud sekali kecuali karena Allah pilih. Tidak ada seorang hamba yang bisa berderma 1.000 rupiah kecuali Allah pilih. Tidak ada orang yang bisa menghadiri tempat mulia yang seperti ini kecuali karena Allah pilih. Ini yang harus kita sadari dan kita yakini. Kemudian setelah kita sadar dan yakin kalau itu nikmat dari Allah, pastikan setelah ini, apakah setiap habis sholat, di saat-saat Anda mengadu kepada Allah, hadirkan makna syukur, puji syukur kepadamu ya Allah. Tadi malam telah kau mudahkan kami menghadiri tempat mulia itu ya Allah. Dan tambahkan ya Allah, seperti engkau telah mudahkan kami berkumpul di tempat mulia tadi malam ya Allah, mudahkan kami untuk kelak berkumpul di surga bersama kekasihmu. Itu yang harus ada dalam lintasan hati kita. Semua perkumpulan yang kita buat di dunia, sebesar apapun, sehebat apapun, jika tidak membuahkan pertemuan di surga, maka itu pertemuan sia-sia. Insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan menuju surga. Karena ini disebut oleh baginda juga dengan sebutan taman surga. Baik, mumpung kita berada di taman surga, yuk kita bicara yang menjadikan semua itu serba kayak di surga. Pendidikan dari Nabi, bagaimana kita di dunia bisa merasakan seperti di surga. Disebutkan bahwasanya kisah para kekasih-kekasih Allah, beliau berani berkata bahwasanya seandainya di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya itu sudah sangat cukup. Lalu kita bertanya, apa sih yang dirasakan oleh para kekasih Allah? Wong di dunia kok sudah seperti merasakan di surga. Dijawab, aku merasakan di dunia seperti di surga karena di hatiku tidak ada benci dan dengki, dan di hatiku tidak ada dendam kepada sesamaku. Ini kuncinya untuk menjadikan kita di dunia seperti berada di surga. Dan di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, ilmu yang paling penting untuk kita hadirkan adalah bagaimana ilmu menata hati. Karena kita sering dihadapkan dengan permusuhan, belum lagi fitnah yang bukan sesuatu yang terjadi kadang, tapi cukup mengganggu hati kita. Kadang menjadikan kita benci kepada seseorang, prasangka buruk kepada seseorang, sehingga mental kita dan hati kita ini sering atau terlatih karena media sosial, atau karena mohon maaf persaingan di dalam dunia perpolitikan misalnya, itu kadang kita dilatih untuk bermusuhan. Pemilihan, misalnya contoh pemilihan presiden, kadang-kadang ada 01, 02. Padahal yang di atas sana sudah akur, tapi yang di bawah kadang masih bermusuhan. Sampai karena kita sudah terbiasa bermusuhan, kadang jadi pemilihan pengurus mushola pun berantem, pengurus masjid berantem. Karena apa yang jadi masalah? Bukan permasalahannya itu. Permasalahan hati kita ini sudah terlatih dengan permusuhan. Makanya yang biasa bermusuhan di lapangan begitu itu biasanya suka berantem sama istrinya ke dalam. Hidup mereka tidak enak karena hatinya dikuasai dengan benci, hatinya dikuasai dengan dendam, tidak dipenuhi dengan mahabbah, tidak dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ilmu itu yang penting hari ini kita hadirkan. Kita jangan membiasakan menyuburkan benci dan dengki serta dendam di hati kita. Memang semua dari kita punya benci, memang semua dari kita punya dengki. Jangan berkata kita nggak punya dengki. Kalau nggak punya dengki, Anda bukan manusia lagi. Malaikat nggak punya dengki. Akan tapi kita diberi sifat atau diberi kita hawa nafsu yang disitu akan sumber yang namanya kedengkian dan kebencian. Oleh sebab itu, memerangi hawa nafsu itulah untuk naik pangkat di hadapan Allah. Jadi kita punya hawa nafsu, lalu kita perangi, itu baru berjaya. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, apa yang diperangi?
Jihad itu seperti apa? Kan begitu. Kita punya dengki, kita punya benci, kita punya dendam kepada seseorang, tapi kita perangi. Sehingga biarpun di hati kita ada dengki, ada benci, akan tapi ternyata kita seperti orang yang saling mencintai. Kita memerangi benci di hati kita. Nah, ini yang perlu kita hadirkan pada kesempatan singkat ini, karena kalau pertemuan pertama itu hendaknya kita menyatukan hati dulu. Kalau sudah saya jatuh cinta kepada Anda dan Anda jatuh cinta kepada kami, akan ada kesinambungan. Biarpun kita tidak bertemu, akan bersambung dan bersambung terus. Kita harus ini yang paling pertama dan utama. Lalu bagaimana menghilangkan benci atau memangkas benci? Kita bayangkan dulu deh, kalau benci itu menyiksa, kalau dengki itu menyiksa, kita harus sadari dulu itu. Dan kalau kita perhatikan tuh orang bodoh banget, yang bangun rumah tetangganya, kenapa dia yang sakit, kok bodoh banget dia. Tapi kenyataan ada. Yang naik pangkat itu tetangga, tapi kenapa dia sakit? Yang beli mobil tetangga, tapi kenapa dia sakit? Kan bodoh banget. Cuman kenyataannya itu ada. Dan kadang kita tidak menyadari bahwasanya itu penyakit di dalam hati kita. Sehingga kadang kita piara. Kita bayangin dulu. Begitu menyakitkannya dengki kepada seseorang. Ayo. Dan kalau sudah dengki itu jadi penyakit di hati, bukan kepada tetangga sebelah saja, teman di kantor juga jadi sebab kita sakit hati. Jadi sakit hatinya itu banyak sekali. Begitu juga orang yang dendam. Anda pernah menemukan orang dendam? Orang hati kotor masalah dendam. Kadang-kadang kalau sudah marah sama temannya dicatat dalam buku hariannya. Demi Allah, aku tidak rela nanti sampai di akhirat akan aku tuntut. Waduh, serem banget. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, kayaknya batal deh jadi mantu dia. Ada orang punya dendam seperti itu. Lah itu pun harus diolah hatinya. Dengki itu berlaku kepada siapa saja, dendam kepada siapa saja. Ustadz dengan ustadz pun bisa dengki. Bahkan Imam Ghazali menyebut la hazada ka hazadil ulama. Nggak ada dengki lebih serem daripada dengkinya ustadz. Ustadz bangun pondok, di sampingnya ustadz lagi bangun pondok, nggak mau. Ada semacam itu, macam-macam. Karena hasut. Tapi kalau sudah orang bersih dari dengki dan bersih dari dendam, begitu indahnya hidup. Ada bayangin ibu yang dendam sama seseorang. Kalau kita lagi dendam sama orang, marah sama seseorang, lalu tersimpan di hati amarahnya. Dendam. Hadir pengajian pun kadang dendam kalau dibawa tuh menyiksa. Dan lucu juga. Ibu-ibu, bukan ini bu, solehah semuanya. Ada ibu-ibu hadir pengajian, karena yang datang itu pengajian ustadz idolanya katanya. Ustadz yang sangat diidolakan. Wah, dia cari tempat, terlambat dia. Nggak ada tempat, bingung dia. Toleh kanan, toleh kiri, nggak ada tempat duduk. Pokoknya di depan itu kok ada tempat kosong, enak banget di depan. Langsung ke depan, senang banget. Alhamdulillah, sudah telat, dapat tempat di depan, bisa melihat langsung dekat sama ustadz idolaku. Duduk dia. Baru duduk 1 menit sadar di sampingnya orang yang didendamin. Langsung mulai keringetan dia. Miringnya sudah mulai berubah begini. Sudah nggak nyaman. Dia senyum melihat ustadz nggak nyaman, capek, bodoh sekali orang dendam begitu. Dan itu kisah pendendam. Itu kalau masih ada di dalam hati dan masih dalam bentuk mimik yang berubah. Tapi ini akan mengundang kejahatan lagi, apa? Ngomongin. Bukan saja kisahnya, kisah menggunjing kalau orang dengki dan dendam serta benci. Bukan hanya menggunjing, kadang menfitnah. Ayo. Jadi kalau kita cermati, semua kejadian problem ini berangkat dari dengki yang hadir dalam bentuk kata-kata, jadi fitnah. Jadi adanya fitnah di dunia ini adalah karena dengki dan benci. Iblis itu bikin gara-gara tuh karena ngedengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah putra Nabi Adam Qabil Habil karena dengki. Nah, lalu bagaimana sekarang? Kita sudah tahu deh, begitu jelek yang dengki. Kalau sudah benci, dengki, dendam itu ada di hati, nggak pandang kakak adik pun rebutan waris, ada atau tidak? Bodoh sekali. Lalu pahalanya di mana? Apakah dia mungkin orang kayak begitu sedekah bangun masjid, bangun pondok? Ya nggak mungkin. Kalaupun bangun pondok bukan karena Allah. Karena apa? Duit adiknya saja diembat kok.
mau naik haji dan umrah, dialah yang ke neraka lewat Mekah. Warisan ngerebut saudaranya, senang sedekah dan senang ke Mekah, pasti bukan karena Allah. Kalau dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah, pasti diberesin urusan saudaranya. Cuman kenapa itu terjadi? Tadi penyakit di hatinya sudah berubah, bukan cinta lagi yang ada di hati. Kalau sudah yang di hati bukan cinta lagi, ya itu kisahnya orang-orang yang berebut waris. Sahabat menjadi bermusuhan, padahal dulu kawan sekolah bersama. Bahkan kadang satu alma mater, gurunya sama. Bahkan kadang-kadang dia sama-sama ustadz, padahal sukses semuanya. Bahkan kita menemukan satu keluarga kakak adik musuhan. Allah. Kakak adik seorang kiai meninggal dunia. Punya anak dua ustadz muda. Itu semuanya punya satpam masing-masing. Kalau ada tamu tolong ya bawa ke sini, jangan sampai ke rumah abang saya. Katanya tamu, cegat tamunya. Enggak belok ke rumah abang. Dari rebutan tamu. Sampai nanti rebutan jualan di kantinnya. Belum lagi rebutan kos-kosan pondok. Ini saya bikin contoh kelas ustadz. Sebabnya apa? Bukan karena nggak punya ilmu. Karena di hatinya dikuasai dengan dengki dan benci. Bukan lagi cinta. Kalau cinta itu bunyinya berbeda. Kalau cinta bunyinya berbeda. Pembagian waris, kita pernah membagi waris orang yang masih dikuasai dengan cinta. Di saat pembagian waris, kakak yang pertama tiba-tiba berkata, bagaimana kalau bagian saya berikan ke masjid? Kami katakan boleh. Kakak yang kedua pun juga demikian. Tiba-tiba kakak yang ketiga berkata, kalau saya belum bisa bangun pondok, bantu pondok dan masjid karena kebutuhan saya banyak. Kami sampaikan itu halal, waris adalah halal. Selagi belum bisa bersedekah, jangan sedekah. Gunakan harta warismu adalah untuk kepentinganmu. Tiba-tiba adiknya berkata, karena kebetulan adiknya seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki yang sangat cukup. Lalu yang terakhir ngomong, Buya, gimana kalau jatah saya diambil abang saya yang masih butuh? Boleh tidak, Buya? Allah, diberikan kepada abangnya, bukan rebutan. Jadi ini yang perlu kita hadirkan kalau sudah dengan cinta. Pembagian waris sangat gampang. Hitungan waris nanti kasih menjadi bab damai. Gimana adek, apik perlu mana? Jatah saya emang ini gede banget, tapi adek kan belum, Mbak, belum berdiri. Adek mau ambil bagian saya? Tapi alangkah banyaknya keributan di dalam rumah tangga gara-gara waris. Permasalahannya ini tadi. Sehingga kalau anak kita tidak kita ajari cinta, kita mati berebut mereka. Hari inilah mari kita belajar membersihkan hati kita. Siap ya? Siap semuanya? Harus siap. Setelah itu hidup kita akan enak. Kita berusaha. Sehingga kita tidak punya musuh lagi setelah itu. Kita punya hati namanya qalbun salim, salamatus sudur. Hati ini. Dan itu yang harus kita fokus hari ini untuk belajar itu semuanya. Banyak orang bodoh lihat beramal baik tapi tidak memangkas benci dan dengki di hatinya. Sementara al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sementara yang nama dengki di dalam hati itu menghabiskan pahala. Biarpun banyak pahalanya ternyata hangus. Karena dikuasai oleh dengki dan benci. Tapi kalau sudah orang hidup dengan cinta, keindahannya bukan di saat menerima saja. Bahkan di saat kita memberi pun ikut senang. Anda bisa merasakan makna cinta. Bukan di saat selama ini kan kita menganggap indah itu kalau dikasih kan. Tapi Anda bisa sampai merasakan suatu ketika kalau Anda kenal cinta, di saat Anda memberi maka Anda pun senang. Sebagai contoh yang sederhana, ibu yang pas-pasan rezekinya. Setiap hari anaknya berangkat ke sekolah, jalan kaki, temannya sudah pada naik sepeda. Setiap hari sang anak berkata, kapan ibu membelikan sepeda? Ibu diam-diam menabung. Tabungan belum cukup. Tengok jemarinya. Ada cincin kecil. Dipegang telinganya ada anting. Dicopot itu anting. Dan cincin dicopot. Pergi ke tukang emas dijual. Digabungkan dengan tabungan yang sudah ada. Bisa jadi sepeda. Dibelikan sepeda.
Setelah itu sepeda diberikan sang anak. Pagi hari itu sang anak dengan penuh riang gembira naik sepeda ke sekolah. Ibu melihat senang atau tidak? Antengnya hilang karena jin. Dan itu bisa berlaku kepada siapa saja, bukan urusan anak. Lalu kenapa kita tidak mencari cinta biar hidup kita indah? Dan hiburannya banyak kalau orang punya cinta. Kalau kita tidak punya dengki kepada tetangga, tidak punya benci kepada tetangga, tapi yang ada adalah cinta karena Allah. Tetangga beli mobil seneng atau tidak? Ikut seneng. Tetangga bangun rumah, ikut seneng. Adik sukses, ikut seneng. Surganya banyak. Makanya dikatakan, kalau orang bisa memangkas penyakit ini, dia seperti di surga, biarpun belum masuk surga. Baik, kita harus dulu jelaskan permasalahannya dulu, baru nanti kita kasih solusi. Ini pasien itu dibawa ke dokter, dikasih obat, nggak mau kecuali kasih tahu ini penyakit membunuhmu, baru minum obat dia. Wah bahaya banget nih, baru sadar. Makanya harus kita gedekan bahasa ini penyakit bahaya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ternyata fokusnya di bab ini waktu urusan hati. Bahkan di dalam mukaddimahnya yang dibenahi urusan hati. Niat yang benar, hati yang benar. Karena urusannya hati kan tidak terlihat, maka semuanya perlu berlatih. Nggak usah ngomong-ngomong yang lainnya, kita berlatih saja. Baik, akan kami resepnya sekarang. Sudah tahu bahwasanya penyakit dendam, penyakit benci, penyakit dengki itu betul-betul merepotkan. Sudahlah, selamat tinggal. Biar kalau sudah kita pegangi ilmu ini, lalu kita amalkan serius, maka kita punya ilmu kebal. Nggak bisa diadu domba, nggak bisa difitnah. Kalau orang ada benci dan dengki, sinyal jahatnya itu gampang nyala. Ada berita negatif tentang orang lain, yang bener, masa lo dicari, bener tuh. Tapi kalau orang hatinya bersih, nggak mungkin. Saya tahu dia kok, nggak mungkin dia. Bener, astagfirullah, enggak. Insya Allah enggak, insya Allah enggak, pasti gitu. Tapi kalau orang hatinya kotor, yang bener. Tahu ada gambarnya enggak? Apa tuh? Ada screenshot enggak? Insya Allah. Sudah, ketahuilah bahwasanya begitulah penyakit hati. Sekarang kita perlu melangkah bagaimana membersihkannya. Sebab kalau majelis kita tidak kita bangun semacam ini, pertemuan kita sesaat, nggak ada rindu di antara kita. Sebab orang benci, orang yang punya hati kotor, itu baiknya sama seseorang sementara banget. Kalau sudah kumpul, lama-lama akan muncul penyakit ini. Karena memang yang kotor di sini. Bukan ini kotor, bukan di sini kotor. Kalau kami gambarkan begini loh ya. Ada orang pergi ke dokter. Ini sebenarnya ini cerita lucu, cuman cerita lucu setelah saya jadikan cerita lucu kok jadi cerita hikmah. Cerita guyon maksudnya, bukan cerita lucu, tidak guyon. Ada orang pergi ke dokter. Bilang, dokter, kening saya sakit. Diperiksa sama dokter, nggak ada sakit. Dagu saya sakit, dokter. Diperiksa sama dokter, dagunya nggak sakit. Perut, dada saya sakit, dokter. Nih, saya ada sakit. Dilihat sama dokter, nggak ada. Lututnya, jempol kakinya kata sakit, dokter. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang sakit, Pak. Tapi sakit, ini lo sakit. Iya. Coba saya lihat, Pak, jarinya. Oh, rupanya tangannya kena canteng. Canteng tahu? Yang membengkak, yang keluar nanah. Gara-gara luka sedikit. Rupanya yang sakit adalah tangannya. Untuk megang jidatnya sakit tangannya. Begitulah kalau orang hati kotor, lihat orang kayak jahat semuanya. Dia jahat. Baik sesaat, besok menjadi jelek juga. Oke, semuanya kayak jahat semuanya. Dia jadi apa saja tersisa, misalnya apa? Sumpek sama suaminya karena dia benci sama tetangganya, nggak ada cinta. Bang, hidup kita kayak di neraka. Kenapa? Punya tetangga, ini tanda, ini setan, itu iblis, itu genderuwo, itu demit. Lengkap. Dia tok yang manusia, tetangganya jahat semuanya. Akhirnya Pak sama suaminya, bang, yuk kita tinggalin deh. Kita mau liburan ini, kita liburan 2 minggu deh, seminggu atau lebih 2 minggu, liburan musim apa, liburan panjang lah. Keliling dia beri tiket sama karib, wah rekreasi kata. Dia ngomong sama suaminya, bang enak banget jauh dari tetangga setan. Iya sih Dek, iya. Betul, pergi. Senang dia. 2 minggu. Hari ke-12, 13, hari ke-15 balik lagi. Pulang ke rumah. Sakit lagi.
Ketemu lagi sama tetangga. Karena sebetulnya yang sakit dia bukan tetangganya. Dan begitulah, pokoknya kalau Anda membiarkan menyakit hati Anda akan dalam bahaya. Hidup Anda susah. Kepada ibu, kepada saudara, susah. Maka dari itu, yuk gimana cara membenahinya? Baginda Nabi mengajarkan itu semuanya. Ulama-ulama menjelaskan, tapi Anda harus mau melakukannya. Kalau tidak, Anda rugi. Pertama paling gampang tapi paling susah. Ada gampang, susah. Ya ini yang akan saya sebutkan. Paling gampang, Bu, tapi paling susah. Paling gampang, paling susah. Tuh saya membahasakannya juga gimana? Yaitu, pastikan ibu kalau marah dengan seorang, dendam seorang, ngedengki sama orang. Doakan dengan doa kebaikan. Kita dengi tetangga tokonya gede banget. Ya Allah, semoga tokonya tambah gede, rezekinya tambah banyak. Ya Allah, semoga. Gampang ya? Gampang tapi susah. Ya itu loh, gampang tapi susah ya ini. Tapi Anda harus bisa. Bahkan kalau Anda marah dengan seseorang, jangan diikuti marah itu dengan gunjingan tapi caci maki ke dia. Rugi. Kalau Anda marah sama seseorang, Anda ambil wudhu, Anda tahan. Kalau belum, Anda ngambil sholat 2 rakaat. Ya Allah, orang itu kurang ajar banget kepadaku, ya Allah. Kalimat yang jelekit membuat aku marah, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Jadikan istrinya semakin soleha, anaknya baik-baik, ya Allah. Gampang tapi kira-kira bisa enggak ibu? Ibu bayangin bu, ada orang pinjam duit nggak balik-balik. Sudah begitu kelihatan beli motor lagi. Kalau ngomong gaya begini biar gelangnya kelihatan. Tadi kalau saya jalan-jalan, biar kalau sudah begitu melengos sambil marah. Apaan sih? Nagih-nagih utang, nggak punya duit, jatuh dompetnya. Duitnya kelihatan banyak. Kurang ajar banget nih, sedang ngomong nyelekit, pinjemnya baik-baik, giliran ditagih lari-lari terus. Anda marah enggak kira-kira? Baik, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, doain semoga rezekinya tambah banyak, semoga dijaga oleh Allah. Bisa enggak kira-kira? Berat ya? Bagus, ibu jujur. Berat ya? Berat. Memang itu namanya operasi. Mengeluarkan penyakit operasi itu nggak bisa langsung comot begitu. Operasi sesar ada tanpa dibius? Nggak ada, harus pakai bius. Langsung operasi ambil bayi, buka perutnya. Wah bayi nih perut, ya bu, istriku tak boleh. Harus ada obat bius. Makanya sekarang akan kami kasih obat bius. Tolong telan obat bius. Nanti setelah itu Anda begitu mudah mendoakan orang itu. Anda tidak akan lagi mencaci setelah ini. Kalau Anda mau mendengar betul setelah ini. Ya, belum ada obat biusnya mengatakan bisa, bohong tuh, bohong. Ibu mau bu, saat waktu hamil disesar tanpa bius? Gak mau, gak bisa. Nah, obat biusnya akan kami beri saat ini. Ada hadis Nabi, ada 2 dosis, 2 tablet. Tablet pertama adalah sabda Nabi SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlim. Tidak ada seorang hamba, yakin Nabi yang bersabda, pasti betul. Tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, orangnya ada di rumahnya, atau yang lagi bermasalah. Pensyarah hadis menjelaskan, kalau ada orang mendoakan orang lain yang dia lagi jahat kepadanya, gitu loh masalahnya. Kita mendoakan orang yang jahat kepada kita, jahil kepada kita, maka malaikat mengatakan kamu yang dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah. Dan itu mujarrab ibu. Jadi oleh ibu, kalau bapak, kalau punya masalah dengan orang ganggu Anda, urusan pribadi ya, bukan urusan agama. Kalau urusan agama harus marah kita.
Agama kok direndahkan? Urusan pribadi, kita dicaci, kita diolok, duit kita diambil dan sebagainya. Kalau Anda pengen dikabul, Anda punya hajat apa? Ya Allah, hajat anak saya pengen mau sekolah, semoga rezeki saya sempit, kesempatan. Doakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Ya Allah, itu orang pinjam duit nggak balik-balik, ya Allah. Semoga rezekinya banyak, ya Allah. Semoga anaknya sekolahnya lancar, ya Allah. Malaikat menjawab, kamu duluan yang bakal lancar. Dan itu mujarab hakikat. Sehingga kita punya guru mengatakan, sudahlah, doa itu jangan bingung pergi ke multazam sana. Kapan kamu bisa umroh? Belum tentu bisa umroh tahun ini. Mau minta doa ke kiai, kiainya susah ditemui. Karena sibuk. Ayo, mau kapan? Ada doa yang sangat mudah dikabul, sederhana. Cari orang kurang ajar. Serem banget. Harus bisa, cari orang yang kurang ajar. Dan ini hakikat, bukan guyonan bagi Nabi. Cari dia, doakan. Dengan doa kebaikan maka kamu mendapatkan kebutuhan. Dan faedah yang kedua, setelah Anda di samping Anda mendapatkan pengabulan doa, hati Anda mulai reda, dendam mulai terkikis, dengki mulai terkikis. Kalau Anda percaya, Anda coba. Kalau Anda dengki sama seseorang, nggak perlu Anda gunjing, aduh. Sebab Masya Allah, gunjing itu kadang fitnah. Lihat tetangganya kaya tuh sebingung tok. Kalau dia pejabat langsung bilang, nggak korupsi itu. Alah, baru jabat 2 tahun sudah kaya raya, pasti korupsi. Karena dia ngedengki. Nggak ada bukti korupsi, ada lagi. Punya tuyul. Kan begitu ya? Macam-macam. Orang dengki aneh. Tapi kalau kita sudah mulai ada dengki kepada seseorang, pangkas dengan panjatan doa. Ilmu ini yang kami hadirkan di tahun ini. Agar semuanya, bahasanya kita mudah mendoakan siapapun yang bermasalah dengan kita. Dan tidak main-main. Janji Nabi Muhammad, janji Allah melalui lisan Rasulullah tidak akan bohong. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita pengen doa, kadang-kadang mencari-cari siapa sih yang kurang ajar sama saya. Karena kalau saya ngadep dengan doa saya kayaknya susah dikabul. Saya banyak salah, banyak doa. Tapi kalau ada orang jahat sama saya, lumayan. Nanti orang kurang ajar sama saya ini, modal saya untuk ngadep kepada Allah. Ya Allah, itu orang kurang ajar sama saya. Umurnya, berikan rezeki yang cukup ya Allah. Termasuk ustadz kalau pengen pondoknya masyhur, Pak Makmur, doain ustadz sebelah. Ustadz jadi itu, maka malaikat menjawab. Itu karena apa? Saya kotor tangan. Saya sadar mana itu, sudahlah, ngapain doain jelek, rugi. Mending doain baik biar balik ke saya. Egois juga sebetulnya. Cuman paling tidak hati saya lumayan, tidak teramat dengki, tidak teramat dendam. Masih agak berat ya. Berarti kurang kuat dosisnya ini. Saya tambah sedikit lagi dosisnya. Anda merenung. Nanti Anda beriman dengan hari akhir. Anda beriman dengan surga. Kalau Anda tidak beriman kepada surga dan neraka, Anda tidak akan mau hadir ke tempat ini. Nggak akan sholat 5 waktu. Biarpun kadang kita dikuasai oleh dosa maksiat, tapi kita iman bahasanya ada surga. Kemudian nanti di padang mahsyar, bayangkan. Kita akan kumpul di padang mahsyar, tapi suasana tidak semacam ini. Padang mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, ada yang menyeru Allah Jalla Jalaluhu. Allah memanggil. Bagaimana panggilan Allah itu? Allah memanggil, Ainal mutahabuna bi jalali. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai benci, nggak pakai dengki. Mana yang hidupnya di dunia bersih? Lah itu waliullah itu maksudnya. Selama ini wali-wali itu apa sih kasih Allah itu? Yang orang hidup dengan qalbun salim tadi, hatinya bersih, nggak ada dendam. Tidak harus pakai jubah begini jadi wali, enggak. Mungkin dia di toko, jaga toko tapi hati bersih, itu wali. Tidak jaminan berjubah begini, dia jubah ini karena baju saya kebetulan saya ceramah. Kalau saya lagi ngasih makan ayam, enggak jubahan begini, enggak.
Ini karena saya ceramah, saya nyesuaikan aja. Nggak jaminan ini. Pakaian. Diseru, ainal muhtahabuna bi jalan. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, tanpa benci, tanpa permusuhan? Tidak ada yang bisa mendengar. Kecuali mereka-mereka yang di dunia biasa dengan ilmu yang biasa yang kami sampaikan tadi. Orang yang di dunia adalah dengan cinta hidupnya. Setiap ada benci dipangkas, setiap ada dendam dipangkas, maka berubah menjadi cinta, namanya mutahabin, saling mencintai karena Allah. Di saat itu mereka akan mendengar seruan itu. Waktu kita membaca hadis ini tuh mikir, gimana ya kok bisa dengar dipanggil Allah, yang lain nggak dengar kok dia dengar. Yang hidup kayak kita ini kayaknya kita dengar semua, amin. Kita dengar nanti situ. Cuman yang lain nggak dengar, gimana kok? Akhirnya kita mikir pas cerita orang lagi haji, lagi umroh, itu ada alat taruh di kuping. Ya enggak? Itu nanti ada komandonya, belok gini. Wah, jadi yang dengar hanya grupnya saja. Yang lain nggak dengar. Nanti juga begitu, kita punya grup khusus insya Allah, amin. Grup mutahabin yang hidup dengan cinta, nggak ada dengki, nggak ada musuhan dan sebagainya. Yang rebutan waris nggak dengar, jangan ikut-ikutan dia. Ustadz yang ngedengki sama tangannya nggak masuk dia. Yang lihat temennya naik pangkat langsung marah-marah menfitnah, nggak masuk itu semuanya. Yang merasa hari ini punya dengki benci nggak dipangkas, nggak masuk, jangan berhayal. Siapa yang bisa mendengar? Orang yang punya cinta di dunia ini. Ada dengki lalu dipangkas. Kalau dengki ada tapi dipangkas, diganti dengan kebaikan. Lalu mendengarlah mereka semua itu. Setelah mendengar berkumpul di sebuah tempat, tergiring sendiri ke sebuah tempat, lalu diberi perlindungan oleh Allah yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Padang mahsyar yang katanya panasnya luar biasa, dikatakan matahari secengkal di atas kepala kita, menjadi berubah saat itu karena dipayungi oleh Allah. Tidak sampai di situ rupanya. Kita ini diperintahkan, hei hambaku, pergilah ke surga dengan cepat laksana kilat. Pergilah ke surga dengan cepat laksana kilat. Paham? Enak atau tidak? Ke surga seperti kilat. Sementara di padang mahsyar dikatakan puluhan ribu tahun lebih panjang daripada kisah hidup di dunia. Di padang mahsyar, jadi hidup kita itu setiap alam berikutnya itu lebih lama lagi. Alam rahim pendek, 9 bulan ya. Alam dunia enggak tahu. 90 tahun atau 9 kurang ya? 90 kurang. 90 lebih lah. Nah. Alam barzah, alam penantian. Sampai di padang mahsyar panjang lagi nanti. Bagi orang-orang yang hidupnya dengan cinta tadi disuruh meluncur ke surga dengan cepat. Di sisi lain Allah yang maha adil, ini lihat. Allah yang maha adil, biarkan kita akan meluncur ke surga. Amin. Di sisi lain Allah yang maha adil memberi kesempatan. Siapapun yang di dunia dizalimi oleh saudaranya diizinkan untuk menuntut dan membalas saat itu. Termasuk ayam jago yang dibatuk oleh ayam jago yang lainnya, dia dibangkitkan lalu dia membalas, selesai. Kita diberi kesempatan untuk membalas dendam. Saya bayangin saya punya dendam, bukan balas dendam, membalas kezaliman orang lain. Kami bayangin waktu itu, ada 5 orang saja, nggak usah banyak, yang jahat sama saya. Tak cari, ya Allah saya akan tuntut. Dia telah gunjing saya, dia ngambil duit saya, dia begini. Dikabul. Belum selesai saya noleh, rombongan orang-orang itu udah pada ke surga. Setelah itu kok saya ngambil keputusan. Daripada saya nuntut di akhirat, saya ketinggalan dari rombongan ahli surga, mending saya maafkan di dunia, biar saya nggak usah pakai nuntut nanti di padang mahsyar. Pilih mana bu? Ibu maafin di dunia, kemudian setelah itu ibu langsung di surga meluncur, di padang mahsyar meluncur ke surga, atau nuntut nanti di akhirat? Ayo. Setelah itu anda nuntut di akhirat, baru noleh ketinggalan rombongan, sudah jauh rombongan, tidak bisa ngejar. Karena apa? Di hatinya masih ada benci dan dendam kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita dengar kisah ini, bu, saya pastikan deh, siapapun yang jahat sama saya deh, yang jahat sama saya, yang dolim saya aja beneran bu. Ibu nanti coba
Nanti tak doain baik dah kalau ibu sama sehat sama saya. Pokoknya siapapun deh yang gunjing saya, memfitnah saya, mengganggu saya doain deh dengan doa kebaikan. Semoga hatinya lapang, Allah beri rezeki yang banyak. Itu kita putuskan. Mulai hari itu saya tidak mau doain jelek deh, rugi doain. Saya tidak mau ketinggalan di padang mahsyar nanti. Saya tidak mau ketinggalan dari rombongan orang-orang yang masuk surga dengan cepat. Gara-gara di hatinya masih ada dendam tadi. Nah, dengan renungan semacam ini semakin lega kita. Semakin mudah kalau kita untuk mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ibu, bapak, ibu soleha, bapak-bapak, mau ketinggalan di padang mahsyar atau cepat ke surga? Yakin? Enak. Kalau ke surga langsung enak. Yang pinjam duit masih dimarahin, dendam? Kalau ibu doain jelek malah bahaya loh ya. Itu yang pinjam duit kalau doain jelek, jangan-jangan doanya dikabul. Kemarin mah jahatnya cuma pinjam duit gak balik-balik saja. Cuman gara-gara didoain jelek dikabul, jadi mencuri lagi. Waduh, nyuri duit kita lagi. Habis sudah minjem duit nyuri lagi. Gara-gara doa jelek kita ini. Maka kalau doa yang baik saja. Selesai ya. Sudah ada gambaran sekarang. Bahwasanya agar doa dikabul untuk kita, obat bius kita makan sudah. Kalau pengen dikabul doa Anda usah bingung. Langsung saja. Cari orang yang bermasalah dengan Anda. Orang yang zalim kepada Anda. Yang menyakiti Anda. Anda doakan dia dengan doa kebaikan. Selesai. Anda akan diberi oleh Allah. Dan hati Anda mulai lembut setelah itu. Kemudian Anda renungi. Di saat nanti di padang mahsyar. Kalau Anda hidup di dunia dengan cinta. Membuang dendam dan benci. Serta dengki. Anda akan meluncur ke surga dengan cepat. Maka mulai hari ini ayo. Pulang ke rumah masing-masing. Catat orang-orang yang kurang ajar. Hakikat bukan mainan, bukan guyonan. Hakikat, dan saya coba lakukan itu. Cuman judulnya diganti, orang-orang baik yang harus aku doakan. Gitu loh. Jangan bilang ini kurang ajar, harus aku doakan. Dibaca oleh anak Anda nanti. Anda bang, orang baik Anda doakan. Maka dengan itulah nanti perlahan demi perlahan lisan kita akan terjaga. Semarah apapun Anda akan keluar kalimat baik. Semoga dia mendapatkan hidayah. Sehingga di WhatsApp Anda pun tidak ada caci maki. Kalau buat YouTube pun tidak ada menfitnah dan mencaci mengolok. Nggak ada caci maki dan olokan. Tapi hari ini lihat. Orang lihat YouTube komentar jelek. Orang lihat ini komentar jelek. Karena hatinya kotor. Maka tidak akan keluar kecuali juga kotoran. Tapi kalau hati Anda bersih. Akan keluar kalimat baik. Dan malam ini kita belajar membersihkan hati. Siap? Baik insya Allah. Maka doain kami juga. Di saat kami tidak ada di hadapan Anda, doain kami. Semoga selamat. Kita ahli surga semuanya. Malaikat menjawab, Anda juga ahli surga loh ya. Gitu malaikat. Insya Allah ini saja sebagai obat atau ramuan pertemuan kita pertama. Sehingga dengan begini nanti akan muncul cinta di antara kita. Dan terapkan ini semua untuk kepada siapapun. Pastikan, jangan disisakan satu orang pun dari hamba Allah. Sejahat apapun dia. Kalau Anda balas dengan kebaikan yang seperti kami sampaikan, hati Anda akan sejuk. Nggak punya musuh. Kayak di surga, biarpun belum masuk surga. Ini saja mungkin ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi kita dengarkan kajian yang telah disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk bertanya. Ini aja sampai. Baik, kami persilakan sebut kata ma, silakan. Ini baiknya sebelah sini, mohon izin Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Mukarram Buya Yahya, yang sama-sama kita hormatin Bapak Gubernur Riau serta Al-Mukarram Al-Ustadz Julhandir Rais, Afwan Ustadz, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin, asal dari Sumatera Utara. Sekarang tinggal di Pekanbaru. Pertanyaannya Ustadz, Bismillah. Ketika kita dizolimi saudara kita,
disakiti, difitnah, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita mempunyai rasa dendam sama dia, mempunyai rasa dendam. Nah, setelah itu kita mengingat kembali segala kebaikan sama kita sehingga kita dapat memaafkan dia. Kita doakan dia seperti yang Ustadz sampaikan tadi, seperti yang Buya sampaikan tadi, kita doakan dia. Nah, itu kan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Jadi pertanyaannya Buya, di sisi lain kan kita ingin mengubah saudara kita tadi itu agar tidak terus-terusan menzolimi kita, seperti itu. Nah, selain dari kita mendoakan dia, apakah kita perlu untuk menasehatinya seperti itu? Kalau lah perlu kita menasehatinya, bagaimana caranya Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia mengingatkan, Ustadz ceramah, kita ingin nasihati seseorang, itu ada adabnya loh ya. Pastikan bahwasanya kita perlu tulus loh ya. Kalau tidak ikhlas rugi, gak dapat pahala. Anda yang Ustadz, sampai Imam Nawawi mengatakan, Ustadz itu kalau mengajar, itu bukan hanya menyampaikan ilmu. Malam harinya sudah ngadu, minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan ngajar di tempat itu, ya Allah, berikan hidayah. Doain dulu sebelum ceramah Ustadz itu. Kalau Anda ingin nasihati seseorang, jangan langsung datang nasihati, jangan-jangan hanya menampakkan kesombongan kita. Tanyakan kepada siapapun yang ingin menggakkan kebenaran. Allahu Akbar, sholli ala Muhammad dan sebagainya. Sudahkah di malam hari yang ngadu kepada Allah? Jangan sampai kita hanya ingin mengangkat bendera kita, bendera jihad, bendera dakwah, tapi itu bohong. Hati-hati. Sudahkah kita ngadu kepada Allah? Makanya kalau kita ingin ingatkan seseorang, pastikan, sudahkah di malam hari kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku esok hari akan datang kepada saudaraku. Berikan petunjuk kepadanya, ya Allah. Saya akan datang, ya Allah. Buka hatinya, ya Allah. Kemudian setelah itu dia akan memilih dengan cara yang terbaik. Itu caranya. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang. Nah, di saat ada orang zalim kepada kita, lalu bagaimana kita mengingatkan dia? Apakah boleh kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mendahulukan doa itu penting supaya mengingatkan kita bukan dalam irama balas dendam juga. Halus loh kadang-kadang. Kita mengingatkan itu dalam irama marah itu masih ada. Iya, kok kurang ajar dia. Alasannya apa? Saya ingin menghentikan kezalimannya dia. Bukan karena dia bukan karena dia menginginkan kebaikan. Dia ingin membalas dendam juga, tapi halus dengan bahasa mengingatkan. Maka tetap dahulukan mendoakan dan seterusnya. Adapun kalau kita ternyata harus ke mahkamah, boleh misalnya uang kita diambil oleh seseorang. Dirampok, dirampas oleh seseorang. Kita marah tentunya, tapi jangan benci dan dengki. Mengajukan ke mahkamah, oke. Sehingga dengan ketidakbencian kita tidak akan zalim kita, nggak akan melebihi dari hak yang kita ambil. Kalau ternyata nggak berhasil, kita nggak akan sakit hati. Itu nikmatnya, tapi menuntut sah. Wong hak kita kok. Duit saya diambil oleh seseorang dan saya masih bisa mengambilnya. Kamu ambil sah, cuman dengan cara yang halal. Karena apa? Kita tidak dengan dendam dan benci. Kalau dendam dan benci akan berlebihan dari itu, akan zalim nanti pada akhirnya. Jadi sah. Bahkan harusnya seperti itu dong. Kalau ngelihat orang zalim kepada kita, oke, kita maafkan, kita lapang hati. Tapi kita harus menyadarkan dia. Nah, ini babnya baru lagi. Kalau Anda ingin mengingatkan dia, ada dua hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Nggak harus Anda yang sok nasihati. Bisa Anda minta tolong kepada orang lain, supaya Anda tidak nuruti kebencian Anda. Orang lain yang nasihati dia mungkin. Atau yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda pilih waktu yang tepat. Nunggu hati Anda sudah reda, bukan lagi marah-marahnya. Anda baru duduk kepada dia untuk mengingatkannya. Itu semua pakai adab. Sebab namanya hawa nafsu halus. Alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, padahal dia nuruti dendamnya saja sebetulnya. Kurang ajar ya. Ini harus diingatkan ini. Kalau tidak terus-terusan nanti daripada orang lain yang ditolimi kan lebih banyak lagi. Padahal nuruti dendam bahasanya manis. Hati-hati hawa nafsu. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajut Thalibin, merangi hawa nafsu itu penting banget. Halus berkelitnya. Seolah-olah mengingatkan orang agar dia benar, tapi sebenarnya nuruti hawa nafsunya. Seperti itu. Sah, boleh, tapi waspada. Jangan-jangan nuruti hawa nafsu. Imam Ali bin Abi Thalib di saat berperang,
Musuh sudah terkapar, tinggal menggal lehernya. Tak tahu musuhnya ngeludahi wajahnya. Ngeludahi. Nggak jadi dibunuh. Teman-teman Imam Ali berkata, "Ya Ali, kenapa tidak kau bunuh dia?" Waduh, dia akan aku bunuh tapi ngeludahi muka saya. Terus apa urusannya? Waktu dia ngeludahi muka saya marah. Aku tidak akan nurunkan pedangku dalam keadaan marah. Khawatir aku bunuh dia karena mengikuti amarahku. Ditahan dulu oleh Imam Ali. Pejam mata sejenak, sudah tertata hati, penggal lehernya, beres. Makanya jangan buru-buru ngingetinnya. Nanti takut berhawa nafsu. Seperti itu. Baik, selanjutnya satu pertanyaan dari akhwat. Kami persilakan, ada akhwat yang ingin bertanya. Silakan ditunjuk saja Ustadz. Yang mana? Di sebelah sini ada nih. Ada akhwat yang ingin bertanya. Mau dibantu, Ukti? Silakan dibantu. Singkat saja, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan segala urusannya maupun urusan duniawinya, terutama urusan akhiratnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum bertanya Buya, saya mau meminta doanya kepada Buya di akhir majelis nanti untuk kesembuhan saya, karena selama 3 tahun terakhir ini saya sakit. Baik Buya, ini yang mau saya tanyakan. Silakan. Bagaimana caranya kita menyikapi rasa kikir yang ada di dalam diri kita ketika kita ingin melakukan kebaikan, misalnya bersedekah, tetapi rasanya berat sekali untuk mengeluarkan harta kita, uang kita, takut nggak cukup, takut kurang, takut nanti ada terjadi apa-apa nggak punya uang. Bagaimana cara menyikapinya Buya? Padahal kalau sudah melakukan kebaikan itu rasanya nikmat sekali Buya. Tapi mau memulainya sangat berat sekali Buya. Itu saja yang mau saya tanyakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang doain kami, yang lagi sakit, ibu doain semua ahli majelis, ahli surga semua doain ibu yang sakit. Dia minta. Waktu ibu pulang ke rumah nanti, tahajudan malam hari doain semuanya yang hadir. Semoga jadi ahli surga, rumah tangganya indah, yang jomblo cepat nikah, doain. Banyak yang jomblo ini, terus bikin ini, rame, nah, banyak jomblo, masya Allah, masya Allah. Baik, ibu yang soleha, setan itu selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Pertama memang kita terus minta kepada Allah. Dan sebaik-baik orang tuh nyadari kekurangannya. Kalau hebat, kalau ada orang merasa dirinya pelit harus tahu. Jujur deh, kalau disebut di depan orang gak usah malu sama orang. Kalau saya pelit gak usah ngomong gitu kan. Ngadu aja kepada Allah. Makanya semuanya perlu koreksi diri. Kalau Anda merasa diri Anda pelit, adulah. Ya Allah, kenapa saya pelit ya Allah? Gitu, ngadu. Minta ya Allah, jadikan saya tidak pelit lagi ya Allah. Mungkin Anda orang sombong. Ya Allah, saya kok sering sombong. Sering banggakan harta saya ya Allah. Saya ngadu kepada Allah. Yang nggak bisa ngadu, nggak sadar penyakitnya berat banget dia. Sadari dulu, maka setiap orang punya penyakit berbeda-beda. Nah, di dalam kita mengobati sesuai dengan penyakitnya. Suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi orang datang di waktu yang berbeda, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Dijawab, berbakti pada orang tua. Yang ketiga ada lagi orang datang, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Kayak ibu tadi bertanya, sedekah. Duh, Nabi ini gimana jawabnya? Pertanyaannya sama, kok jawabnya beda? Beda. Ya Rasulullah, orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Kenapa jawabannya sama? Nabi kan diberi wahyu. Iya.
Yang pertama, yang tanya ibadah yang paling bagus apa, lalu aku jawab jihad. Dia itu orang kalau ada seruan untuk berjihad, dia sembunyi dia itu. Yang kedua, dia itu orang rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi dia tuh sering ngomong tidak enak dengan bapak ibunya. Makanya ibadah paling bagus bagi dia adalah berbakti pada orang tua. Yang ketiga dia, wah paling senang ibadah puasa. Karena orang pelit dia tuh. Orang pelit senang puasa ya. Ibadahnya bagus dia. Cuman dia pelit. Maka aku kasih tahu bahwasanya ibadah yang paling bagus bagi dia adalah sedekah. Jadi diperangi Bu, sesuai dengan penyakitnya tadi. Nah, cuman merangi juga tadi kata ibu berat. Baik, berarti Anda telah dibohongi oleh setan. Maka bohongi juga itu setan. Nah, sekarang gimana cara bohongi setan? Suatu ketika saya minta bantuan sebuah pondok ngasih motivasi. Bagaimana bangunan selesai? Gimana setiap santri memberikan sumbangan 30.000 setiap bulan? Siap nggak? Waduh diem. Siap nggak? Oke. Kalau 30.000 per bulan susah kayaknya. Sudah sekarang kalau 30.000 per bulan kan jadi dapat. Sudahlah gak usah banyak-banyak. 1.000 aja Anda pakai kotak amal. 1.000 setiap hari. Setuju? Setuju. Suruh kotak setiap hari ngasih 1.000. Kok jadi setuju? Najib. Satu hari 1.000 kali 30 berapa? Kan sama hasilnya. Nah, berarti setan harus bohongi ibu. Jadi kalau sedekah itu nyicil. Jadi jangan langsung akhir tahun 200 juta. Enggak. Dikit. Bilang aja, Ustadz, kalau bangun pondok jangan ragu deh. Ambil ke sini nanti petuh semen saya belikan, nyicil gitu. Karena memang kelas pelit ini. Yang lain suka nyicil-nyicil kelas pelit itu. Tapi lumayan masih memerangi itu. Jadi cicil sedikit nggak sadar. Sehingga kalau dihitung nanti bisa banyak ternyata. Bohongi itu setan. Ya kan? Sedikit tapi rutin. Coba kalau Anda rutin setiap hari 10.000 deh. 10.000 sehari susah deh. Pagi hari 3.000, 3 hari setelah sholat subuh ada 3.000. Habis sholat zuhur 4.000. Sebelum tidur 3.000 deh. 10.000 sehari kali berapa dalam sebulan? Jadi seperti itu. Namanya membohongi setan. Siasatilah kepikiran Anda. Bisa jadi dengan bentuk yang lainnya. Di antaranya apa? Nurunkan harga waktu Anda jualan. Itu sedekah juga. Harganya masih 5.000, lah turunin deh 4.000. Sedekah juga. Sampai Anda terlatih. Anda dagang sebetulnya. Dagang beras, harga beras 9.000. Tanya apa? Hari ini Bu ada beras murah. Tapi khusus ibu-ibu dikasih telepon, ibu-ibu yang fakir itu dikasih telepon. Bu, saya punya jualan beras murah. Oh iya, harga biasanya 9.000, ternyata dijual 7.000. Sedekah 2.000 nggak kerasa Anda. Halus, memang setan perlu dibohongi. Itu bohongi setan. Jadi seperti itu. Tapi yang terpenting tadi kami sebutkan perangi. Orang harus tahu. Bahkan kata Imam Ghazali, ada orang beribadah nuruti hawa nafsunya. Yang tadi, kenapa dia puasa terus? Sak keluarganya diajak puasa, karyawannya diajak puasa. Kenapa? Dia orang pelit. Puasa paling enak bagi orang pelit kan ngaco. Baik seperti itu ya, diperangi insya Allah jadi dermawan semuanya. Nah ini kita program kayak masjid, bangun masjid. Sampai suatu ketika ibu di sebuah masjid, ibu itu dagang di depan. Itu setiap ke toilet itu sehari itu waktu dagang itu ke masjid itu berapa? 3 kali paling tidak. Dia sudah pastikan Buya, saya setiap ke masjid saya tidak boleh kurang dari 3.000. 3.000. Bahkan kadang 5.000. 3.000 kali 3 berapa? 9.000. Berapa tahun ibu di sini? 15 tahun. Suruh ngitung. Stres dia. Banyak yang sudah saya kasihkan. Jadi dengan sedikit demi sedikit itulah. Kalau memang. Tapi yang sedikit demi sedikit itu karena orang pelit memang gitu. Tapi nggak apa-apa. Mau berobat kok. Nanti gara-gara ini diikuti semuanya. Berarti Anda ikut pelit dong. Yang sudah biasa dengan sedekah banyak, sedekahlah yang banyak. Bagi yang pelit, disiasati dengan cara semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi pertanyaan dari akhwat sudah dijawab. Satu pertanyaan dari sebelah kiri yang bagian belakang, silakan dibantu panitia. Yang pakai PC haji yang paling jauh katanya. Mohon izin. Iya. Mana panitianya? Iya, mohon izin Bang, bisa maju Bang, silakan. Iya. Mana panitia yang di sebelah sini bisa satu mic diberikan? Ya. Ya, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya Bang, mohon izin.
Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abuya dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya izin untuk berdiri di sini dan menanyakan sedikit kepada Buya, dan mungkin ini sedikit melenceng dari tema Buya. Pertanyaan saya ini berdasarkan yang saya alami dan mungkin juga pemuda-pemuda seusia saya juga mengalaminya. Yang kami sebut ini dengan di generasi sekarang itu quarter life crisis atau masa-masa penemuan jati diri yang efeknya ini sering memikirkan hal-hal yang jauh yang belum saatnya untuk dipikirkan atau yang kami sebut dengan overthinking. Dan dampaknya ini terkadang Buya bisa ya kurangnya waktu untuk memikirkan ibadah. Dan saya minta nasihat kepada Buya bagaimana tanggapan Buya terhadap pertanyaan saya ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan pada jemaah yang lain. Terima kasih ya Buya. Dan nama saya Tengku Aryo Betra, saya berasal dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda berjalan, selagi belum Anda tentukan tujuannya, maka jalan Anda ngelantur, belok kanan, belok kiri nggak jelas. Itu semua orang. Tapi kalau jalannya jelas, saya mau ke pasar, atau saya mau ke masjid, atau saya ke rumah paman, jadi jelas. Permasalahannya adalah kurang menajamkan, kurang menjelaskan tentang cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Jadi orang harus punya harapan dong di masa yang akan datang. Saya pengen jadi apa? Harus ada renungan, saya pengen jadi apa? Targetku nanti aku jadi orang seperti apa? Sehingga ini dalam sekolah pun tampak itu, sehingga ada nanti penjurusan dan seterusnya. Dari kecil, saya pengen jadi dokter loh ya. Nah, dari dokter tidak pernah berusaha untuk bagaimana mengenal dunia kesehatan. Ya nanti berat di saat mau belajar ilmu kedokteran. Mau jadi ulama, mau jadi ini dan sebagainya. Jadi menjelaskan cita-citanya. Lah, cita-cita itu penting banget. Dan cita-cita, lah ini mumpung bicara cita-cita, jangan salah. Anda boleh menjadi apa saja. Cita-cita itu ada double cita-cita ya. Cita-cita itu harus cita-cita di dunia dulu. Anda pengen jadi apa sih di dunia? Kemudian setelah itu disahkan enggak dengan urusan akhirat. Itu loh. Anda pengen jadi dokter untuk apa? Ya pengen duit saya banyak. Kalau duit banyak nggak jadi dokter juga banyak duitnya. Harus jelas dong. Saya pengen jadi dokter, pengen nolong orang, pengen saya selamat di akhirat. Saya pengen jadi orang kaya, oke. Kalau sudah kaya ngapain? Mau apa kalau sudah kaya? Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita, saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh benar dia. Dia pengen apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang begitu, yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Lah ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas. Bergaul dengan orang yang main. Bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar. Bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya. Maka dia enggak jelas. Tapi kalau pergaulan Anda dengan orang yang jelas, orang punya cita-citanya jelas, Anda ke bawah. Tiba-tiba pengen saya begini ini. Apalagi usia-usia, mohon maaf, usia SMP. Itu usia yang disebut dengan usia yang sensitif ya. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dianggap wah. Makanya biasanya gayanya ikut-ikutan. Atau bahasa lain suka pengen tahu, nggak tahu arahnya. Maka di saat semacam ini para orang tua pun juga harus menanamkan cita-cita di saat anaknya masuk usia semacam ini. Sayangku, kamu pengen jadi apa nanti? Lah kalau pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi Anda arahkan ke sana. Tapi ingat, jadi insinyur untuk bangun karena Allah. Ini ujungnya harus ada. Tapi kalau ibu nggak pernah ngajari anaknya bercita-cita, tiba-tiba langsung gede, kamu masuk dokter anak, stres dia jadi dokter. Enggak sih. Jadi permasalahannya adalah itu.
Tajamkan cita-cita Anda. Dan cita-cita tertinggi Anda adalah bagaimana Anda selamat di akhirat. Terus hubungkan dengan akhirat. Maka dikatakan al-kayyisu ayun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh baginda Nabi, orang yang selalu menghubungkan kehidupan dengan kematian. Ingat kematian. Jadi dia ingin sukses di dunia, tapi harus sukses di akhirat. Insya Allah ini semuanya. Sukses dunia, sukses akhirat. Maka wahai anak-anakku yang muda-muda, kamu harus punya cita-cita. Dulu masih anak-anak kecil kadang di TK itu dituntun. Cita-citamu jadi apa sayang? Jadi dokter. Ada anak kecil yang masih pelat, dokter, jadi ini. Itu masih ditalkin, bukan dari wawasan. Tapi kamu sudah umur gede, harus punya cita-cita berdasarkan telah kau camkan renungan yang panjang untuk punya cita-cita mulia. Jadi apa saja, tapi harus mulia. Cita-cita ini jadi, saya ingin jadi seorang jenderal, karena Anda ingat Usamah bin Zaid barangkali, ingat Khalid bin Walid. Seperti itu. Ya, ini saja insyaallah. Subhanallah, makasih banyak. Ada lagi? Baik, insyaallah cukup. Ada pengumuman di Pekanbaru, tepatnya di kota apa? Ada pesantren. Pesantren kita ada pesantren Ibu. Tahun ini dibuka SMP Al-Bahjah, tapi putra saja. Putrinya akan segera dibangun insya Allah, nunggu hamba Allah. Semoga hamba Allah itu ada di sini. Dan semoga Anda yang mengamini banyakkan rezekinya. Kalau banyak rezeki jangan ragu-ragu, kan begitu. Minta yang baik-baik. Kita ingin membangun gedung. Dan Ustadznya juga bikin pondok. Ustadznya perhatikan dulu beliaunya. Gampang insya Allah. Sama. Nah, kita ada. Semoga hamba Allah kita, ini pondok putra dulu. Setelah itu akan ada pondok putri. Ada pondok putri, insya Allah tempatnya berbeda. Tanahnya belum ada, tapi kami yakin dalam waktu dekat akan ada hamba Allah yang punya tanah, mewakamkan tanah, sekaligus bangun di atasnya. Kemudian setelah itu, insya Allah santrinya akan banyak. Adapun Al-Bahjah, di banyak Bu, di Duri sudah ada, di Pekanbaru sudah ada, di Batam, di beberapa kota, di Pontianak, di Bogor, Tangerang ada. Termasuk kabar gembira juga, di Pekanbaru ada radioku, radio Al-Bahjah. Radio Al-Bahjah itu adalah radioku. Gelombangnya berapa ini di sini? Nggak ada gelombangnya, nggak ditulis gelombangnya. Berapa Pekanbaru ini ada? Gedein coba. Ini berapa ini? Pekanbaru berapa? 98,7, betul? Hah? 98,7 FM. 96,7 FM. Dulu radio apa lupa itu. Ya, itu sekarang menjadi radio dakwah Al-Bahjah. Artinya peluang bagi Anda untuk bisa mengikuti pengajian lebih banyak lagi. Kemudian yang kami sampaikan tadi, jangan hanya dihadirkan untuk mendoakan orang di luar sana. Tapi lebih penting lagi, wahai para istri, biasakan mendoakan baik untuk suamimu. Semoga suamimu tidak zalim deh. Jadi jangan biasa ngomongin jelek suami. Dan wahai para suami, istrimu, doakan dengan doa kebaikan. Mendoakan pasangan itu penting banget. Supaya kadang pasangan pun berantem. Naudzubillah. Sensitif bahkan. Sama orang lain ada seorang. Mungkin dia pakai dasi, duitnya banyak. Sama orang bisa senyum. Tapi giliran sama istri keluar taringnya. Ada model begitu. Sama istri. Kalau lagi kondangan begitu manis senyumnya. Tapi ketemu suami cemberut. Ada enggak? Insya Allah berubah ya. Doain insya Allah semuanya. Doain dengan doa kebaikan. Ini mukaddimah pertemuan kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Yang memberi cinta hanya engkau ya Allah. Jadikan kami ahli cinta ya Allah, yang penuh kasih ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, dengki dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, di zaman ini yang zaman banyak sekali sebab permusuhan ada ya Allah, sebab pertikaian ada ya Allah.
Kami ingin ya Allah hati kami indah dalam cinta ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan hilangkan benci di hati kami dan dendam di hati kami. Ya Allah, hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Jika kami ustaz ya Allah, dengki kami kepada ustaz yang itu ya Allah. Kadang kami mendengki dengan ustaz tetangga kami ya Allah. Maka kami mohon tambahkan kemakmuran pesantren ustaz itu ya Allah. Majlisnya ya Allah jaga ya Allah. Keluarkan dari tempat itu ulama-ulama besar ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami. Jika kami berdagang ya Allah, kadang kami dengki kepada sesama kami yang sama-sama berdagang ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan, mudahkan rezekinya tetangga pedagang sebelah itu ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah kami dengki ya Allah karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami. Dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Yang ada di antara kami adalah pengabdian, kasih sayang ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami dan hati pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan Kau kurangi ya Allah, wahai pemberi cinta ya Allah. Kami takut jika cinta itu berkurang, lalu kami kurang mengabdi dan kurang menghargai pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini adalah ada pasangan suami yang sering cekcok dan berselisih dengan pasangannya, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka di malam hari ini ya Allah. Jadikan hidup mereka semakin indah ya Allah. Indah-indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan karena benci dan dengki di hati kami disebabkan karena rebutan waris. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di malam ini ya Allah, di majlis mulia ini ya Allah, atau yang menyaksikan acara ini ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu ya Allah yang berebut waris dengan saudaranya, mereka ahli neraka yang berjalan di atas bumi, kalau tidak kembali kepadamu, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada orang yang merebut waris itu ya Allah. Kalau sampai dia mati sebelum bertobat akan masuk neraka karena perebut waris telah melakukan 3 dosa besar ya Allah. Durhaka kepada orang tua, memutus tali persaudaraan, mengambil hak saudaranya. Maka kami mohon ya Allah, jika ada yang di tempat ini ya Allah yang mengambil waris saudaranya, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mengembalikan kepada saudaranya ya Allah. Jangan biarkan mereka terus bermusuhan ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang menghadiri tempat mulia lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba. Siapapun ya Allah hari ini yang masih berurusan dengan riba, ganti dengan modal yang halal, lebih berkah, lebih banyak rezekinya ya Allah. Ya Allah. Dan yang ya Allah, yang sudah meninggalkan riba, berikan keistiqomahan ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, ampuni, angkat mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kepada kami semua rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia. Orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka. Dan kami mohon jauhkan kami semua ya Allah dari kehinaan zina ya Allah, dan muqaddimah zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina, bencikan kami dari zina ya pada zina ya Allah. Zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jaga anak keturunan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau telah menjaga anak keturunan kami, maka tidak ada yang mengganggu ya Allah. Jaga mereka. Zaman mengerikan, zaman rusak, zaman syahwat diumbar ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melindungi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam zina di masa lalu mereka, yang pernah terjerumus dalam zina, kami mohon malam ini juga ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Dan bencikan kepada zina ya Allah.
Allah. Dan kami mohon bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, dan di akhirat tidak kau seksa lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina, dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Halal di mata kami, halal di lisan kami, halal di telinga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan ya Allah. Dan pemimpin-pemimpin kami berikan bimbingan, hidayah ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan di dalam membimbing umat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sudah baik tambahkan kebaikannya ya Allah. Yang belum jadikan mereka baik ya Allah. Kami rindu ya Allah, siapapun yang bersama kami ya Allah, bawahan kami, atasan kami, semua yang bersama kami. Kami ingin kami ini adalah rombongan ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini ya Allah. Apakah berjuang dengan hartanya,